Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Yuni dengan NIM 2202928 dari seksi 023. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai administrasi peserta didik. Adapun bagian-bagian yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini yaitu empat. Yang pertama, pengertian administrasi peserta didik. Yang kedua, proses administrasi peserta didik. Yang ketiga, instrumen administrasi peserta didik. Serta yang keempat yaitu peran guru dalam administrasi pendidikan. Yang pertama yaitu pengertian dari administrasi peserta didik. Menurut Hadianto tahun 2013, administrasi peserta didik adalah proses pengaturan kegiatan dari hal-hal yang berhubungan dengan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Administrasi peserta didik adalah usaha atau kegiatan yang meliputi tentang administrator yang berkaitan dengan peserta didik dalam upaya mengembangkan potensi peserta didik. Adapun tujuan dari administrasi peserta didik adalah mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik dari mulai masuk hingga lulus sekolah. Sedangkan cakupan dari administrasi peserta didik yaitu yang pertama pengelolaan penerimaan peserta didik baru, yang kedua pengelolaan bimbingan dan penyuluhan, yang ketiga pengelolaan kelas, yang keempat pengelolaan organisasi intrasekolah atau OSIS, serta yang terakhir yaitu pengelolaan data peserta didik. Sedangkan proses administrasi peserta didik adalah menurut Hadianto tahun 2013, terdapat 7 kelompok administrasi peserta didik. Yang pertama yaitu perencanaan dan penerimaan peserta didik baru. Pada proses penerimaan peserta didik baru ini terdapat beberapa prosedur. Yang pertama, pembentukan panitia penerimaan. Panitia ini dibentuk oleh kepala sekolah. Panitia yang sudah terbentuk biasanya diformalkan dengan surat keputusan atau SK kepala sekolah. Biasanya, susunan panitia ini terdiri dari penanggung jawab, ketua pelaksana, bendahara, seksi pendaftaran, seksi seleksi, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu rapat penentuan peserta didik baru. Yang ketiga, pembuatan pengumuman peserta didik baru. Yang keempat, pemasangan atau pengiriman pengumuman peserta didik baru. Yang selanjutnya yaitu pendaftaran peserta didik baru, seleksi peserta didik baru, rapat penentuan peserta didik yang diterima, serta pengumuman peserta didik yang diterima, dan yang terakhir yaitu pendaftaran ulang peserta didik baru. Adapun dalam proses penerimaan peserta didik baru, sekolah hendaknya mempertimbangkan mengenai daya tampung di sekolah tersebut. Adapun penetapan daya tampung dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut, yaitu DYT sebagai daya tampung sama dengan BB adalah banyak bangku dikali MB atau muatan bangku dikurang dengan PTK atau peserta didik tinggal kelas. Nah, dalam proses penerimaan peserta didik baru juga perlu mempertimbangkan mengenai persyaratan-persyaratan yang secara umum harus dipenuhi oleh peserta didik. Yang pertama adalah persyaratan umur. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 6 Ayat 1 mengatakan bahwa setiap warga negara yang berusia 7 tahun sampai dengan 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Yang kedua yaitu persyaratan akademik. Misalnya untuk masuk SMA sederajat adalah lulusan SMP atau yang sederajat. Yang selanjutnya itu persyaratan kelakuan. Misalnya tidak pernah terlibat dalam kenakalan remaja seperti perkelahian, narkoba, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu persyaratan kesehatan. Misalnya tidak tuli atau tidak cacat. Selanjutnya yaitu persyaratan keuangan. Misalnya pada sekolah swasta.
Selanjutnya yaitu persyaratan rayon. Sekolah menerima 90% calon peserta didik yang masih dalam rayonnya, sedangkan sisanya 10% untuk calon peserta didik dari luar rayon, dalam dan luar kota. Adapun persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh peserta didik baru yaitu yang pertama surat keterangan atau akta kelahiran, yang kedua surat tanda tamat belajar disertai dengan salinan rapor kelas terakhir, yang ketiga surat keterangan kesehatan dari dokter, yang keempat surat keterangan kelakuan baik dari sekolah atau dari kepolisian, yang kelima mengisi formulir pendaftaran, yang keenam pas foto, dan yang ketujuh yaitu membayar uang pendaftaran. Sedangkan ada beberapa persyaratan khusus untuk sekolah tertentu seperti Akabri ada persyaratan harus laki-laki dan tinggi badan mencukupi. Selanjutnya itu sekolah pelayaran atau jurusan seni rupa ada persyaratan tidak buta warna. Nah, mengenai persyaratan lebih lanjut tentang penerimaan peserta didik baru dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 6 Ayat 1 serta Pasal 34 Ayat 1. Proses yang selanjutnya yaitu orientasi peserta didik baru. Adapun hal-hal yang dikenalkan dalam orientasi pada peserta didik baru yaitu yang pertama memperkenalkan fasilitas sekolah. Yang kedua memperkenalkan aktivitas akademika seperti memperkenalkan guru, peserta didik lama, karyawan, serta tenaga kependidikan sekolah. Selanjutnya yaitu memperkenalkan program sekolah dan negara. Yang keempat yaitu evaluasi terhadap orientasi peserta didik baru. Proses yang selanjutnya adalah bimbingan dan konseling. Terdiri dari tiga, yaitu kepala sekolah, wakil kepala sekolah, koordinator bimbingan dan konseling. Adapun proses selanjutnya yaitu pengaturan disiplin dan tata tertib sekolah. Untuk membuat agar peserta didik disiplin di sekolah, pihak sekolah perlu melakukan pembinaan disiplin dengan memanfaatkan segala potensi di sekolah itu. Ada beberapa teknik dalam pemberian disiplin ini. Yang pertama, teknik otoriter, yaitu tindakan memaksa peserta didik kecuali melaksanakan tindakan pendisiplinan atau mengikuti aturan-aturan yang ada. Contohnya, ketika guru mengharuskan peserta didik mengikuti aturan serta memberikan hukuman fisik kepada peserta didik yang tidak mengikuti aturan tata tertib kelas. Dan yang kedua adalah teknik serba boleh, yaitu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan segala sesuatu yang diinginkan peserta didik. Sebagai contoh, guru membiarkan saja peserta didik membuang kulit pisang di sembarang tempat. Nah, apabila suatu waktu yang bersangkutan terjatuh karena kulit pisang tersebut, maka peserta didik kemudian akan belajar membuang kulit pisang pada tempatnya. Yang ketiga yaitu teknik demokratis. Peserta didik memperoleh kesempatan terlebih dahulu untuk bermusyawarah atau menyepakati aturan-aturan di pendisiplinan di sekolah. Yang kedua adalah ganjaran dan hukuman. Ganjaran adalah sesuatu yang diinginkan yang diterima peserta didik karena mendapat prestasi, usaha atau tingkah laku lain yang pantas. Yang pertama seperti pemberian peringkat, yang kedua seperti pengakuan atau recognitions. Artinya, memberikan lebih banyak perhatian kepada peserta didik yang baik prestasinya dengan memberikan sertifikat atau piagam, atau dengan menampilkan hasil kerja peserta didik yang dinilai baik dan patut dihargai. Yang ketiga adalah kegiatan-kegiatan atau activities as reward. Misalnya memberikan kesempatan khusus kepada peserta didik yang berprestasi untuk memperoleh layanan ekstra di perpustakaan.
berlibur ke luar kota atau mengunjungi museum. Dan yang keempat yaitu insentif yang berwujud benda atau material incentives. Misalnya berupa makanan, uang, mainan, game, buku, memperoleh barang-barang yang dianggap tidak bermanfaat di kelas kemudian dibawa pulang oleh peserta didik. Yang selanjutnya adalah hukuman, yaitu sesuatu yang tidak diinginkan, namun peserta didik harus menerima karena kesalahan yang mereka lakukan. Hal ini dapat berupa pengurangan nilai, pencabutan hak, denda, penahanan setelah seluruh jam pelajaran selesai, menyerahkan masalahnya kepada wakil kepala sekolah, ganti rugi, serta menyita. Pemberian hukuman ini juga tergantung dari berbagai bentuk kesalahan yang dilakukan oleh peserta didik. Biasanya, peserta didik yang mendapatkan hukuman eh, diserahkan kepada kepala sekolah biasanya itu melakukan pelanggaran berat. Proses selanjutnya adalah pengelompokan peserta didik dan tata cara menentukan kedudukan peserta didik dalam kelompok. Sutopo dan kawan-kawan pada tahun 1982 mengemukakan 5 dasar pengelompokan peserta didik, yaitu yang pertama friendship grouping adalah pengelompokan peserta didik berdasarkan pada kesukaan peserta didik dalam memilih teman untuk menjadi anggota kelompoknya. Dalam kelompok yang demikian, peserta didik dapat akrab, bebas, dan terbuka dalam mengemukakan mobilitas dan aktivitas kelompoknya. Yang kedua yaitu intelligence grouping. Intelligence grouping adalah pengelompokan peserta didik dengan dasar kecerdasan atau kemampuan peserta didik. Pengelompokan ini menguntungkan bagi peserta didik yang IQ-nya tinggi, sebab mereka dapat berpacu belajar kerjasama dengan peserta didik lain yang IQ-nya tinggi juga. Yang ketiga yaitu aptitude grouping. Aptitude grouping adalah pengelompokan peserta didik berdasarkan pada kemampuan dasar atau bakat yang dimiliki peserta didik. Pengelompokan yang demikian menguntungkan peserta didik untuk mengembangkan keterampilannya. Yang keempat yaitu attention or interest grouping adalah pengelompokan peserta didik berdasarkan minat atau perhatian khusus peserta didik. Minat atau perhatian peserta didik belum tentu sama dengan bakat atau kemampuan dasarnya. Yang terakhir yaitu achievement grouping, yaitu pengelompokan peserta didik dengan berdasarkan pada prestasi yang dicapai oleh peserta didik tersebut. Proses yang selanjutnya adalah pencatatan data atau sensus peserta didik. Sebagai tindak lanjut dari penerimaan, kini menjadi tugas tata usaha atau TU sekolah untuk memproses peserta didik tersebut dengan catatan sekolah. Proses berikutnya yaitu mutasi peserta didik atau pindah. Adapun mekanisme mutasi peserta didik yang akan pindah keluar dapat dilakukan dengan beberapa tahap. Yang pertama, orang tua atau wali peserta didik mengajukan surat permohonan pindah bermaterai dengan syarat telah belajar di sekolah tersebut minimal 1 semester. Yang kedua, sekolah membuat surat keterangan pindah. Yang ketiga, yaitu sekolah menyediakan lampiran-lampiran untuk perpindahan keluar peserta didik. Sedangkan mekanisme mutasi peserta didik yang akan pindah atau masuk dapat dilakukan dengan berbagai tahap. Yang pertama, orang tua atau wali peserta didik mengajukan surat permohonan pindah bermaterai. Yang kedua, kepala sekolah tujuan berhak menolak atau menerima mutasi peserta didik. Yang ketiga, apabila mutasi diterima, maka kepala sekolah membuat surat keterangan penerimaan mutasi masuk. Yang terakhir yaitu petugas sekolah mencatat peserta didik di sekolah tujuan dan operator memasukkan data peserta didik dalam Dapodik. Nah, adapun instrumen administrasi peserta didik yaitu manual dan elektronik. Yang pertama adalah
catatan untuk seluruh sekolah yang terdiri dari buku induk, buku paper, catatan tertib sekolah. Induk ini digunakan untuk mencatat semua anak yang pernah dan yang sedang mengikuti pelajaran di sekolah tersebut. Buku paper adalah buku pelengkap buku induk yang dituliskan menurut abjad nama peserta didik. Yang ketiga yaitu catatan tertib sekolah. Catatan ini berisikan kumpulan aturan yang harus dipatuhi oleh peserta didik. Aturan tersebut terdiri dari aturan yang menyangkut lahiriah atau pakaian, peralatan, dan sebagainya. Yang kedua, aturan yang menyangkut tingkah laku, serta aturan ketertiban. Yang kedua adalah catatan untuk masing-masing kelas, yang terdiri dari buku kelas, buku presensi kelas, buku catatan BK, buku catatan prestasi peserta didik, buku rapor, dan buku mutasi. Sedangkan peran guru dalam administrasi peserta didik adalah yang pertama sebagai panitia penerimaan peserta didik, yang kedua berperan dalam memudahkan peserta didik dalam beradaptasi pada masa orientasi sekolah, yang ketiga mencatat setiap kehadiran peserta didik, yang keempat memotivasi peserta didik untuk memperoleh prestasi yang tinggi, serta yang terakhir itu menciptakan disiplin sekolah atau kelas yang baik. Hanya sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.